Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Adabul Mufrad. Terakhir kita mengambil hadis tentang apa? Bab Jarus Salih. Yani kita ulang dari Jarus Salih. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-Adabul Mufrad, fi kitabih Al-Adabul Mufrad, babu al-Jaris Salih. Haddathana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan an Hubayb bin Abi Thabit qala haddathani Khumayl an Nafi' ابن عبد الوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. Bab tetangga yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, min sa'adatil mar'il muslim, merupakan kebahagiaan seorang muslim, di mana kebahagiaan itu akan membantu urusan-urusannya sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan. Di sini dikatakan al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Dari tiga hal ini yang sangat terpenting, yang pertama adalah jarus salih, tetangga yang baik. Jika seorang muslim telah mendapatkan tetangga yang baik, di mana tetangga yang baik ini dia akan berbuat baik kepadanya, dia akan mencegah segala hal yang menyakitinya, maka ini merupakan nikmat yang agung yang wajib disyukuri oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Bagaimanapun keadaannya, rumahnya kecil tapi tetangganya adalah tetangga yang baik-baik, ya, maka ini merupakan nikmat yang agung. Ditambah lagi dengan rumah yang luas, al-maskanul wasi', rumah yang luas, di mana setelah dia mendapatkan tetangga yang baik, rumahnya luas, di mana rumah yang luas ini tidak menyempitkan apa yang dibutuhkannya. Maka ini adalah nikmat yang luas lagi, nikmat yang agung lagi, ditambah dari nikmat yang pertama. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Apabila dia naik, tidak menyibukkan hatinya, tidak selalu cemas dia, ya, santai, tenang dia di atas. Kendaraannya tidak menyakitinya. Kalau dahulu orang berkendaraan dengan onta, dengan keledai, dengan kuda, terkadang kuda itu membuat ulah, ya, sulit untuk ditaklukkan. Onta itu begitu juga, ya. Nah, ketika kendaraannya tidak mengganggunya, nyaman, maka ini merupakan nikmat bertambah dari nikmat-nikmat yang tadi yang harus disyukurinya. Kalau sekarang kendaraannya adalah motor atau mobil, kendaraannya tidak rewel, tidak mengganggu
aktivitasnya, tetapi melancarkan, maka ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu tetangga yang soleh? Tetangga yang soleh itu adalah as-salah, orang yang baik dalam segala hal. Dia berada di kondisi yang selalu stabil. Ahli fikih menyebutkan anna salih, yang soleh itu man kana masturan ghairi mahkutin, adalah orang yang mastur, tertutup dirinya, aibnya tidak kelihatan, ya. Kemudian wala sahib raibah, dia tidak orang yang dicurigai, ya. Orang yang kadang-kadang kita melihatnya aja sudah curiga kita. Beda dengan orang yang soleh, datang ke masjid, ya, kelihatan ada rasa ketenangan kita. Mustaqimut tariqah, salimun nahiyah, ya, dia adalah jalannya lurus. Kemudian kaminul adha, dia adalah orang yang selalu menjaga, menutupi hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Qalilusu, dia bukan orang yang banyak keburukannya, tapi adalah orang yang sedikit keburukannya. Nah, dia bukan orang yang orang lain menyesal untuk duduk dengannya, ya. Lihat aja, waduh, menyasar, mau mencaliannya aja menyasar. Ya, belum lagi nanti duduk, belum lagi bergaul, gitu ya. Kemudian bukan juga orang yang suka menuduh-nuduh. Ada lagi orang yang suka menuduh, ini selingkuh, ini apa, ya. Dan tidak juga orang yang terkenal dengan berbohong. Maka hal-hal yang karakter yang kita sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang saleh. Maka hendaklah kita, ketika kita ingin mencari tempat tinggal, sebelum rumah yang kita cari, carilah lingkungan yang baik, tetangga yang saleh. Ya, li'annahu, karena ad-jar qabla ad-dar, tetangga itu sebelum rumah. Sebelum kita, orang mencari kita, dia sudah ketemu dengan tetangga dulu. Dan kalau kita adalah orang yang baik, tetangga akan menunjukkan kepada kita, oh itu rumahnya, ya. Baik. Bab berikutnya, babu al-jaris su, bab tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibnu Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril muqam fa inna jar dunya yatahawwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, Abi Hurairah mengatakan, merupakan bagian dari doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Fi darul muqam, di dunia ini. Ya. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena tetangga di dunia ini selalu berubah-ubah. Ya. Kita tinggal sendiri aja, ya. Nanti tetangga mungkin pindah rumah, tukar kontrakan dan seterusnya. Atau kita pindah rumah, ya. Maka tetangga di dunia ini selalu berubah-ubah keadaannya. Ada kisah disebutkan oleh pensyarah di sini tentang seorang perawi namanya Ibnu Ajlan.
Ibnu Ajlan ini adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya, akan tetapi sedikit dibicarakan tentang kekuatan hafalannya. Pada satu hari, sekelompok dari muridnya ingin menguji guru, mentes gurunya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia mengatakan, qadimtul Kufah wa biha Ibnu Ajlan wa Mulih bin Waqi' wa Hafs bin Ghiyath wa Ibnu Idris wa Yusuf bin Khalid Al-Samti. Aku mendatangi Kufah. Di Kufah itu ada beberapa orang yang disebutkan tadi, Ibnu Ajlan, Mulih bin Waqi' dan seterusnya. Faqalu mereka mengatakan, na'ti Ibnu Ajlan nuqallibu alaihi hadithahu hatta nandur fahmahu. Dia katakan, ayo kita datangi Ibnu Ajlan, kita bolak-balik hadisnya, ya, misalkan perawinya yang tadinya dimeriwayatkan dari si A, sekarang dirubah-rubah, agar kita melihat berapa kekuatan pemahamannya. Ya. Qala fafa'alu, mereka melakukan. Fama kana an Sa'idin faja'aluhu an abih. Kalau seandainya hadisnya dari Sa'id, dia robah, itu dari bapaknya. Wa ma kana an abihi ja'aluhu an Sa'id. Kalau seandainya siapa yang dari bapaknya, dijadikannya dari Sa'id, dirubah-rubahnya. Faqala Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi, la astahil. Saya tidak mau, saya tidak menghalalkan ini. Ya. Fadakhalu. Lalu beberapa orang tadi masuk. Fasa'aluhu famarra fiha. Falamma kana 'inda akhir kitab intabaha syekh. Lalu dibacakan hadis-hadis dalam kitab itu dibalik-baliknya. Setelah selesai dalam membaca, baru syekhnya terbangunlah. Baru dia sadar. Ya. Faqala a'id, ulangi bacaan tadi. Fa'arada alaihi, lalu dipresentasikan kepada dia lagi. Faqala ma sa'altumuni an abi faqad haddatsani Sa'id. Apa yang kalian tanyakan hadis dari bapakku, Sa'id telah menceritakan kepadaku. Ya. Wa ma sa'altumuni an Sa'id faqad haddatsani abi. Apa yang kalian tanyakan dari Sa'id, bapakku telah menceritakan kepadaku. Summa aqbala ala Yusuf bin Khalid. Lalu dia melihat kepada orang-orang yang menguji tadi, Yusuf, ya. Dia mengatakan, in kunta aratta syaini wa aibi fasalabaka Allah. Jika engkau pengen untuk menjelekinku, menjadikan aku menjadi aib, yakni mengujinya, menjatuhkan dia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menarik kebaikanmu, menghilangkan kebaikanmu. Wa aqbala Hafs, dia melihat kepada yang satu lagi, Hafs. Faqala ibtalaka Allah fi dinika wa dunyaka. Ya, semoga Allah memberimu bala, cobaan di dunia dan agamamu. Wa aqbala ala Mulih, lalu dia menghadap kepada Mulih. Faqala la nafa'aka Allahu bi'ilmik, semoga Allah tidak memberikan manfaat kepadamu dengan ilmumu. Ya. Qala Yahya, lalu Yahya berkata, Yahya yang tadi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia mengatakan, famata Mulih wa la yantafi'u bi'ilmihi. Mulih tadi meninggal dunia, ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Wabtala Hafs fi dinihi fi badanihi bil falij wa fi dinihi bil qada. Lalu dia yang satu lagi, Hafs, diuji di dunianya, di badannya, ya, penyakit. Kemudian di dunianya, di agamanya adalah dengan didudukan dia sebagai seorang hakim. Walam yamut Yusuf hatta tuhima bizandaqah. Yusuf tadi
sebelum dia meninggal dunia dia dituduh sebagai orang zindiq. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ilmu itu tidak boleh dimain-mainkan. Ya, apalagi kalau di sini namanya melawan ke guru. Ya, hilang berkah itu. Kalau seandainya guru kita, ustadz kita ghibahi, kita gunjingi, kita kita musuhi, kita hasati, ya, ilmu itu akan hilang, manfaatnya akan hilang, berkahnya akan hilang. Walaupun ustadz itu sendiri nggak butuh ahli itu, gitu. Akan tetapi dari apa yang kita lihat kisah ini merupakan satu pelajaran bagi kita, ya, agar kita, orang yang telah memberikan keutamaan kepada kita, kita harus mengetahui orang yang telah memberikan kemuliaan atau keutamaan. Di sini dikatakan bahwa Ibnu Ajlan ini di dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Kandungan berapa umur ya? 9 bulan ya. Ini 3 tahun. Maka kata Ibnu Ajlan, fi batni ummi thalatha sinin. Ya. Fashaqqa batnaha lamma matat. Ketika dia melahirkan, ibu melahirkan, meninggal, lalu dibelahlah perutnya, keluar. Dikeluarkan dia, ya. Fa ukhrija, lalu dikeluarkan dari perut ibunya. Waqad nabatat asnanuhu, dia lahir itu, ya, keluarkan dari perut ibunya, giginya sudah tumbuh. Ya. Subhanallah, ini di antara ajaib, di antara hal-hal kisah yang aneh. Ya, ada lagi di antara ulama yang dia 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Ya, alhamdulillah bisa lanjut terus, ya. Wallahu a'lam. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la syak. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran kita untuk berlindung dari tetangga yang jelek. Memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari tetangga yang jelek. Kalau seandainya di antara kita yang pengen mencari rumah, mencari kosan, kontrakan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tetangga yang baik dan dijauhkan dari tetangga yang buruk, yang akhlaknya tidak ada, ya, yang suka menyakiti tetangga. Hendaklah ini yang kita doakan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang agung, yakni tetangga yang soleh. Hadis berikutnya, haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abdurrahman bin Maghra qala haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaqtulu ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tegak hari kiamat itu, terjadi hari kiamat itu sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Sudah terjadi itu belum? Banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Ya, dan ini merupakan tanda-tanda sughra. Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi kepada 2, sughra dan kubra. Sughra boleh jadi sejak dulu sudah terjadi dan masih akan terjadi. Ya. Akan tapi kalau kubra itu terjadi sudah betul-betul dekat dengan hari kiamat dan datangnya bertubi-tubi, ya. Taib. Jadi kita lihat masih dalam bab tetangga yang buruk, tetangga yang jelek, tetangga yang tidak berakhlak, tetangga yang selalu menyakiti tetangganya, adalah tetangga yang membunuh tetangga. Sebelumnya kita juga telah jelaskan di dalam bab-bab sebelumnya adalah termasuk dosa besar apa?
seorang menzinai tetangganya sendiri. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya dia berzina 10 wanita ya yang bukan tetangganya, itu masih ringan kalau dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Ini bukan berarti menganggap enteng berzina dengan 10 orang. Tidak. Begitu besarnya ya dosa berzina dengan istri tetangga. Dan itu pun ya banyak terjadi dan banyak kisah yang kita dengar. Termasuk yang kita kiaskan dulu adalah setiap orang yang wanita yang merasa aman dengan laki-laki. Maksudnya seperti misalkan pegawainya ya, atau pembantunya, atau anak asuhnya ya, maka itu dosanya semakin besar. Karena di situ terdapat perbuatan mengkhianati rasa aman, rasa amanah yang diberikan oleh orang kepadanya, dikhianatinya dengan melakukan ya, perbuatan zina terhadap orang tersebut. Taib, kita lanjutkan. Babu la yu'dhi jarahu. Bab seseorang tidak boleh mengganggu, menyakiti tetangganya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah bin Hubairah qala sami'tu Aba Hurairah yaqul qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli an-nar qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi athwar wa la tu'dhi ahadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan kepadanya, wahai Rasulullah, si fulanah seorang wanita. Ucapan si fulanah ini adalah ungkapan kinayah terhadap nama seorang perempuan, tidak disebutkan platnya ya, BA-nya tidak disabuan. Kalau seandainya fulan itu adalah untuk laki-laki ya. Dan ketika kita menyebutkan hal yang seperti ini tidak terhitung sebagai ghibah. Tapi kalau kita sebutkan BA-nya ya, sebutkan nama orangnya, maka itu adalah ghibah. Dan ghibah insyaallah akan kita pelajari nanti. Ghibah itu haram. Hukum asal ghibah itu haram. Hanya dikecualikan pada 6 tempat, 6 kondisi, dan itu ada kemaslahatan syar'i. Yang pertama ya, at-tadhallum, at-tadhallum. Seseorang yang merasa dizalimi, lalu dia mengkadukan orang tadi ya ke pihak yang berwenang, misalkan datang dia ke polisi, si A itu memukul saya, si A itu mencaci maki saya itu berarti kita dizalimi gitu ya. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau kita menghilangkan kemungkaran itu tidak mampu, maka kita laporkan, si A itu dia minum khamar, si A itu membawa perempuan ke dalam rumahnya yang bukan mahramnya ya. Nah, ini boleh. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Seorang istri misalkan datang dia kepada seorang syekh atau seorang berilmu, ulama,
dia kadukan peristiwa yang terjadi antara dia dengan suaminya misalkan, ya, untuk minta fatwa. Misalkan suami saya melakukan begini-begini dengan saya, ya, walaupun secara konteks dia bentuk ghibah, tapi ghibah di sini tidak haram, ya, karena ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah, ya, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Walaupun itu terjadi, suami istri misalkan bertengkar, kita lewat karena tetangga kita bertengkar dia, lalu kita laporkan ke tetangga, weh pagi tadi ambo dangannya bercakaknya dulu tadi. Itu enggak suka orang untuk diangkat permasalahannya. Nah itu namanya ghibah, walaupun itu terjadi, ya. Kemudian yang keempat adalah tahdzir muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap kejelekan dan keburukan seseorang, ya. Di antaranya mungkin dari sisi apa? Dari sisi agama, atau misalkan dari sisi amanah. Oh, kalau si A itu kalau nyoba utang, luponya dengan utangnya, ya, ditagih-tagih tidak mau hanya membayar. Kalau si A itu kalau kita titip sama dia, ya, dia tidak terpercaya misalnya. Atau di dalam ketika seorang ingin menikah, ya, lalu ditanyakan, bagaimana menurut anda si fulan? Oh, si fulan itu, ya, suka begini dan begitu, gitu ya. Nah itu tidak termasuk dalam masalah ghibah, karena dalam unsur kemaslahatan. Dan itu tidak boleh kita tutup-tutupi, karena seorang ingin dalam unsur ketulusan kita kepada orang yang bertanya, kita tulus, kita berikan yang terbaik kepadanya. Baik. Yang kelima, jika orang tadi terang-terangan membuat kemaksiatan, ya, maksiat, ini maksiat bukan hal yang dipermasalahkan khilafiyah, enggak. Ini ada orang yang permasalahan khilafiyah dianggapnya itu adalah mujahir bil fisq, enggak. Kalau khilafiyah di dalam permasalahan tidak, itu tidak menjadi bolehnya kita menghibahi. Tapi fisq, ya, dia melakukan maksiat terang-terangan. Kalau dia masih buat maksiat sembunyi-sembunyi, maka kita tidak boleh mengubarnya, tidak boleh kita sebutkan. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Ada tetangga misalkan dia buat maksiat tapi sembunyi-sembunyi dia di rumahnya, ya, maka kita tutup. Mungkin kita ketemu sama dia, kita nasihati, ya akhi, nggak boleh melakukan itu adalah maksiat kepada Allah. Setelah kita nasihati, kita tutup, nggak boleh. Saya tadi ke si A, saya nasihati dia, saya melihat dia merokok, saya melihat dia minum khamar, saya melihat begini-begini, ya, tidak. Kita nasihati dan kita tutup aibnya. Tapi kalau seandainya dia terang-terangan minum di depan pintunya, misalnya, minum khamar depan pintu, ya, tidak ada rasa malunya. Di sini ketika kita menyebutkan ke orang tidak termasuk kepada ghibah. Yang terakhir adalah ta'rif, untuk sebagai tanda atau pengenalan. Misalkan ada namanya A, ya, namanya misalkan Ahmad. Lalu Ahmad yang mana? Ya, ini kebetulan ada 2 Ahmad atau 3 Ahmad, ya, maka misalkan, oh Ahmad yang badannya besar, Ahmad yang badannya ketek, Ahmad yang pincang, Ahmad yang butuh, misalkan, untuk sebagai ta'rif, pengenalan. Ta'rif, jadi ada 6. Yang pertama merasa dizalimi, ya, kemudian dia mengadu terhadap kezaliman itu tidak apa-apa. Yang kedua minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Yang ketiga, ya,
al-istifta, minta fatwa. Yang keempat, memberikan peringatan kepada orang lain. Yang kelima, apabila dia melakukan maksiat terang-terangan. Yang keenam, at-ta'rif, pengenalan. Baik, ini menghantar kita dalam ucapan fulan. Jadi kalau seandainya fulan atau fulanah, maka nggak apa-apa. Ada orang yang melakukan begini misalnya, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita sebut namanya tidak boleh. Nah, dalam hadis ini seorang bertanya kepada Nabi SAW, si fulanah, seorang perempuan, dia mengerjakan sholat malam, siangnya dia puasa, ya, dia melakukan ibadah, dia bersedekah, banyak lakukannya. Akan tetapi dia menyakiti tetangga dengan lidahnya. Lidahnya tajam. Ya. Tetangga menjadi terganggu oleh ketajaman lidah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dia. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Ini sangat berbahaya sekali. Menyakiti tetangga bisa menyebabkan seorang masuk dalam api neraka. Lalu mereka bertanya lagi, wa fulanah tusallil maktubah. Ada lagi seorang perempuan hanya sholat 5 waktu aja. Sholat malam enggak, sholat sunat lain enggak. Lalu tasaddaq bi athwar. Dia bersedekah dengan susu yang dikeringkan. Ya, suatu hal yang ala kadarnya. Lalu wala tu'dhi ahadan, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Nah, ini hati-hati. Lidah itu bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Betul atau tidak? Ya, jarum bisa menusuk hati? Enggak. Tapi lidah bisa menusuk hati. Nah, luka yang disebabkan oleh lidah itu sulit untuk sembuhnya. Ya. Tapi kalau luka disebabkan oleh barang tajam, boleh jadi mudah sembuhnya. Nah, maka oleh karena itu hendaklah kita hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Nah, terutama kepada tetangga. Jadilah kita sebagai tetangga yang soleh, yang baik, sehingga kita juga termasuk orang yang masuk surga insyaallah taala. Baik. Dalam hadis yang lain, hadis berikutnya, haddatsana Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ini banyak. Gangguan dari perbuatannya, ya, sampahnya dibuang ke tetangga misalkan, ya, atau dari suara-suara tetangga yang membunyikan musik keras-keras sehingga terganggu tetangganya, itu juga berarti dia mengganggu. Kemudian yang lain, apakah dengan lisannya, dengan anak-anaknya, dengan yang lain, ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tapi kita cukup saya di sini, semoga bermanfaat. Ya, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang suka menyakiti kita? Sabar. Berikan kebaikan kepada dia. Ya, sakiti kita, kasih dia hadiah. Ya, nanti insyaallah dia akan baik. Tapi jangan kita balas dengan kezaliman lagi. Dia menzalimi kita lalu kita balas dengan kezaliman, tidak. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu.
wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku, kata Allah, dan telah aku jadikan di tengah-tengah kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kalau kita pernah dizalimi orang, jangan kita berbuat zalim terhadapnya. Ya, apa itu zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau membalas boleh nggak? Boleh. Membalas itu gimana? Seimbang. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau mampu. Ya. Balasan yang jelek dengan yang jelek yang setimpal. Tapi mampu nggak? Tersinggung di orang seketik, ya, ditinju 2 kali. Nah, itu zalim. Dicarui awas di orang sekali, lalu ya datang carui yang 2 kali misalkan, nggak boleh. Ya, satu hal yang kotor nggak boleh. Kalau dinamakan kisos bisa, boleh. Ya, waman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, dia berdamai, dia tidak mau membalas, tapi dia maafkan, dia berdamai, maka pahalanya Allah yang akan memberi. Kalau dia balas, dia tidak dapat pahala dari Allah. Ya. Kalau dia maafkan, dia dapat pahala dari Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Maka ada 3 golongan atau 3 tingkatan orang berhadapan dengan sesuatu yang menyakitinya. Yang pertama, dia balas dengan kondisi yang sama. Ya, itu sulit. Boleh. Tapi dampaknya ada. Yang pertama, kalau kita balas orang itu, pasti dia tidak akan berbaik dengan kita. Kalaupun kita balas, boleh jadi kita akan membalasnya dengan melebihi, berarti kita zalim. Allah tidak mencintai kezaliman. Ya. Kalau kita balas, kita tidak dapat pahala, hubungan kita dengan dia putus. Kalau kita balas melebihi dari yang diberikan, ditimpakan kepada kita, kita sudah melakukan kezaliman, itu adalah haram. Ya, tiada lain yang terbaik adalah memaafkan, hubungan kita dengan dia baik. Ya, pahala dari Allah kita dapatkan. Wallahu ta'ala. Kalau orang yang membela diri, kata Nabi SAW, ada seorang, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada seorang yang mau mengambil harta saya? Kata Nabi, jangan dikasihkan. Loh, bagaimana kalau seandainya dia membunuh saya lawan misalkan, saya dibunuhnya, Anda dalam surga. Bagaimana ketika saya melawannya, dia yang terbunuh? Kata Nabi, dia masuk api neraka. Ya. Kenapa? Karena niat kita tidak ada untuk membunuh. Berbeda dengan orang yang saling berkelahi, kata Nabi SAW, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk api neraka. Kenapa? Karena kalah cepat. Yang satu ini lebih dahuluan membunuhnya. Kalau dia tidak dahulu membunuhnya, ini yang akan membunuh. Dua-duanya punya niat untuk membunuh. Ya, adapun ketika kita menahan harta kita, kita tidak ada niatnya untuk membunuh. Kita perlu minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Kalau seandainya kita tidak kuasa, ya, atau kita tidak bertemu lagi dengan dia, maka caranya adalah kafaratnya menyebutkan kebaikan orang yang kita gibahi di tempat yang pernah kita menggibahi. Ya, jadi memperbaiki nama baiknya. Ya, kalau seandainya menggibahinya di koran, bikin lagi di koran. Ya. Nah itu, kalau seandainya di internet, dibikin kebaikan lagi di internet. Hati-hati kita di internet ya. Jaga penulisan kita, kata-kata yang kita ungkapkan, karena ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jangan dianggap itu adalah dhahabas sudah. Dia pergi begitu saja. Tapi semua yang kita tulis dicatat, semua yang kita ucapkan dicatat, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenai seseorang, menuduh seseorang, maka dia taubatnya tidak diterima sampai dia minta maaf kepada orang yang dituduhnya, kepada orang yang digibahinya. Ya. Kalau dia tidak minta maaf, orang itu masih ada dan dia tahu, ya, taubatnya tidak akan diterima. Karena itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau dia berhubungan dengan hak manusia, harus kita istihlal, meminta maaf. Kalau barangnya kita ambil, kita kembalikan barang.
Ya, wallahu taala alam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.